MasterChef Indonesia Season 10 segera. Pemirsa, Pengadilan Negeri Tangerang kembali menggelar sidang kasus investasi bodong binary option binomo berkedok trading online dengan terdakwa Indra Kesuma alias Indra Kents Senin kemarin. Agenda sidang yakni masih mendengarkan keterangan saksi ahli yang dihadirkan pihak Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Sidang sempat molor dari jadwal semula pagi hari dan baru terlaksana siang hari lantaran jaksa dan saksi ahli datang terlambat dari jadwal yang telah ditentukan. Sebagai pegawai tapi hartanya mungkin ratusan miliar. Nah, itu bisa diduga dari awal, bisa nggak kita duga bahwa ada kemungkinan pencucian uang di situ. Jadi tidak sesuai profil dengan kekayaannya gitu maksud saya. Jadi begini, kita kembalikan ke syarat ya. Tidak sesuai profil, asalkan itu bukan hasil kejahatan, itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa ya? Iya, karena kan syaratnya itu adanya hasil kejahatan. Ada kejahatan. Dalam sidang kali ini, JPU menghadirkan saksi ahli dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Kehadiran saksi ahli itu dirasa perlu untuk menjelaskan mengenai beberapa hal terkait transaksi keuangan dalam perkara investasi bodong yang menjerat selebgram asal kota Medan tersebut. Jaksa sempat menanyakan ke saksi apakah praktek investasi bodong yang dilakukan Indra termasuk dalam kategori kejahatan judi online. Lantas apa tanggapan pihak Indra Kents atas keterangan saksi ahli tersebut? Ya, tadi kita sudah mendengarkan keterangan dari ahli dari PPATK terkait dengan perkara ini. Dapat dijelaskan, ahli tersebut menerangkan sedemikian rupa asas dan filosofi ya undang-undang PPATK itu seperti apa dan sebagainya. Satu hal yang perlu digarisbawahi dalam undang-undang TPPU ini adalah bahwa undang-undang ini berguna dan diperuntukkan ya khususnya untuk mengetahui hasil kejahatan itu yang dilakukan disamarkan, misalnya disembunyikan dan lain sebagainya. Tadi juga kita sudah menanyakan juga kepada ahli apakah terkait dengan penggunaan untuk kebutuhan pribadi dan lain sebagainya, terkait dengan pembelian barang-barang mewah dan lain sebagainya itu apakah merupakan satu kategori terkait dengan unsur-unsur ya, pelaksanaan dari TPPU apa bukan ya. Tadi kita udah kasih ilustrasinya sedemikian rupa disampaikan oleh ahli itu bukan merupakan satu unsur dari TPPU. Menanggapi keterangan saksi ahli dari PPATK tersebut, pihak Indra Kents mengungkapkan kalau apa yang dilakukan kliennya terkait investasi binary option binomo tersebut tidak menyalahi aturan perbankan yang ada. Melakukan tugasnya untuk mendapat laporan informasi dari pihak bank, apalagi apabila ada suspicious transaction, ada transaksi yang mencurigakan seperti itu. Jadi dalam perkara ini ya dari pihak bank pun juga selama dengan kurun waktu 2019 sampai dengan 2022 ya pihak bank tidak pernah ada memberikan satu informasi-informasi terkait dengan transaksi yang mencurigakan. Nah, kita melihat di sini tidak ada ya upaya-upaya dari pihak bank atau PPATK apabila transaksi yang dilakukan selama ini oleh Indra adalah mencurigakan. Terbukti dengan tidak pernah adanya upaya untuk pemblokiran dan lain sebagainya di rekeningnya Indra Kesuma. Dalam persidangan tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengungkapkan kalau dalam aksinya, Indra juga mengiming-imingi korban dengan memberikan sejumlah uang kepada korban agar tertarik untuk ikut serta dalam trading binomo tersebut. Tidak hanya itu, Indra juga turun langsung memandu para korban bagaimana cara memulainya melakukan trading binary option binomo. Ahli melihat ya itu ahli di sini tidak melihat terkait dengan contoh kasus yang perkara akuo ya. Di sini kita melihat bahwa ahli kan berbicara terkait dengan keilmuannya, bukan dari apa yang menjadi satu yang diperkarakan dalam kasus ini. Jelas ahli sudah menyampaikan harus terlebih dahulu dilihat adakah unsur-unsur untuk menyembunyikan ataupun menempatkan. Jadi dalam barang bukti yang kita terima dan hasil transaksi rekening keuangan yang ada dalam berkas perkara sudah jelas tidak bisa membuktikan ada transaksi dari B partner. Harusnya ini menjadi beban penyidik untuk membuktikan apakah benar
kerugian yang diderita oleh para korban-korban itu dinikmati oleh Indra apa bukan, seperti itu. Dalam kasus investasi bodong tersebut, Indra Kents didakwa merugikan 144 korban investasi binomo dengan total kerugian mencapai 83 miliar. Atas perbuatannya tersebut, Indra terancam hukuman maksimal penjara 20 tahun penjara. Sidang akan kembali dilanjutkan 21 September dengan agenda mendengarkan saksi dari pihak Indra Kents. Justru itu, kita kan langsung sangat keberatan terkait dengan hal tersebut. Kenapa? Karena apa yang disampaikan oleh ahli ya dalam satu persidangan itu menjadi suatu bahan bagi majelis hakim, bagi jaksa penuntut umum, dan bagi kami sebagai penasihat hukumnya untuk membuat satu permasalahan hukum ini menjadi terang benderang apakah memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum atau tidak. Sudah selesai. Selanjutnya nanti hari Rabu kita saksi ada charge, Rabu dan Jumat. Berikutnya sidang Senin dan Rabu ahli dari kita. Sementara itu, di lain peristiwa, sidang lanjutan kasus perseteruan antara Denny Sumargo dan mantan manajernya Ditya Andrista terkait wan prestasi yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat Senin kemarin terpaksa ditunda. Penundaan sidang tersebut terkait posisi saksi. Majelis hakim terpaksa menolak saksi yang dihadirkan pihak Denny Sumargo, lantaran saksi adalah Olivia Alan merupakan istri Denny Sumargo. Hal itu membuat majelis hakim menolak kesaksian dari Olivia karena dinilai tidak kompeten. Yang mulia majelis hakim yang memeriksa perkara ini tetap mengacu ke 184 pasal KUHP ya, hukum acaranya. Memang sekarang ini kan saya mau menjelaskan peristiwa sebelum Olive saksi saya menjadi istrinya Densu ya, karena memang acuan itu mengacu kepada KUHP ya, jadi memang yang mulia tidak mau mendengarkan saksi dari kita. Keputusan majelis hakim tersebut membuat Olivia harus menelan perasaan kecewa lantaran tidak bisa bersaksi untuk membela kepentingan suaminya Denny Sumargo. Kecewa ya, karena gimana pun kan ini suami saya. Kita kalau punya suami, uang suami yang diambil yang paling berpengaruh itu pasti istrinya, karena uang dapur ya gitu. Jadi yang tahu keuangan, apalagi kalau tahu Denny juga sering udah ngomong bahwa semua keuangan dia, harta dan lain-lain itu ya memang dia baik, dia selalu serahin ke saya. Jadi mungkin secara detail saya yang jauh lebih mengetahui, karena kalau Denny itu tipe yang nggak gitu mau tahu tentang uang dan lain-lain. Dan biasalah bapak-bapak juga biasanya pasti ibu-ibunya yang tahu kan kebutuhan rumah dan lain-lain. Ini kan perkaranya sebenarnya permasalahan materi dan mungkin saya yang lebih mengetahui, tapi mungkin keputusan hakim tetap kita hormati. Diungkapkan Olivia, dirinya mengetahui permasalahan yang menimpa suaminya itu dari cerita yang diungkapkan ibunda Denny yang juga ibu mertua Olivia, kalau uang yang ada di dalam rekening Denny tidak sesuai dengan perhitungan Denny. Aku tahu karena Denny juga suka cerita dan curiga, tapi aku mungkin lebih banyak tahu dari mertua aku, karena aku inget banget waktu itu mertua aku sempat bilang, kasihan anak saya kerja uangnya nggak ada gitu. Jadi di situ aku mikir, oh kenapa gitu. Oh ternyata akhirnya mertua saya bilang, kasihan anak saya, ini nggak bisa selesai gini aja, tolong bantu liatin. Dari situ baru saya lihat rekening koran dan lain-lain, kok Denny sudah kerja tapi uangnya banyak yang nggak masuk gitu. Jadi memang awalnya itu mertua saya ngomong begitu, terus dia bilang kamu liatin dong gitu. Oh ya udah saya liatin, karena mungkin saya juga orang kerja perusahaan, saya mengerti, saya liatin tuh rekening koran. Masa di sini bukti kita itu rekening koran, saya kan nggak mungkin merekayasa. Dia kan suka bilang bahwa dia nggak dibayar dan lain-lain. Mbak, dia bilang dia nggak 5 tahun nggak dibayar. Mbak kalau kerja mau ngasih 2 bulan nggak dibayar aja udah demo kali. Kok bisa sampai 5 tahun makan apa? Dia mobilnya bawa BMW loh, dari mana? Seperti dalam penayangan sebelumnya, Denny Sumargo melaporkan mantan manajernya Ditya Andrista ke Polda Metro Jaya atas dugaan penggelapan uang sebanyak 739 juta. Dita sendiri saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka.
Merasa tidak terima, Ditya lantas menggugat Denny Sumargo dengan dugaan wan prestasi dengan total kerugian sebesar 800 juta. Saya menyayangkan kalau memang sampai Denny di... Ya, jadi kawan-kawan tahu ya, Gini kan- yang tidak terbuka itu penggugat, yang terdakwa sekarang di Pengadilan Jakarta Selatan. Kenapa? Karna kontrak-kontrak dia sembunyikan. Bahkan dipalsukan. Ya kan, bahkan ada yang dipalsukan, ya kan. Itu kan masuk semua itu. Namanya sudah di sidang pidananya, itu sudah terbukti semuanya. Ya, sudah melalui proses penyelidikan dan penyidikan. Artinya sekarang beliau tuh sudah terdakwa, tinggal tunggu putusan.